Waduh, jam 8.30 akinya udah penuh. Berarti harus kita eksploitir lagi nih. Nah, ini jam 8.30, kloter pertama menyalakan pompa air sudah selesai, 255 kWh. Jadi nyalain pompa air torrent cuma butuh 255 watt hour saja ya. Watt tertingginya 550. Oke. Nah, ini karena posisi akinya nih udah penuh, udah float charge lagi nih ya. 61 udah berhenti nih. Jadi harus kita eksploitir lagi nih. Nyala pasang lagi lemari es, lemari pendingin, karena hari ini belum jadwal nyetrika. Mungkin nanti jam 10 sampai jam 12 nyetrika. Oke, kita akan coba lagi kalau gitu. Oke, sekarang 900 watt peak kita coba dengan lemari pendingin dan setrikaan. Lemari pendingin on duty 200 watt. Karena dari panel ternyata 270 ya. Input sama outputnya imbang. Baterai tetap penuh. Weleh-weleh, mantap. Ternyata alarmnya berbunyi karena over voltage, alias voltage-nya di atas 15 volt. Wuih, Halim beraksi. Bikin kaget aja. Oke, ini setrikaan 346 watt dan copy maker 630 ya. Di total masih di bawah 1000. Jam 12 nyetrika udah, ngisi torrent kloter kedua udah, bikin kopi udah. Sekarang lemari pendingin 100. Nah, karena posisi baterai masih di atas 13, akan kita maksimalkan lagi buat masak Indomie makan siang nih ya. Jadi lah, kok nyala lagi? Ini tadi mati. Kenapa jadi nyala, bro? Gak jadi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 2 kurang 10 menit. Seperti biasa kita ngamatin peralatan yang tergeletak di lantai. Nah, saat ini saya sedang menjalankan kompor induksi seperti biasa untuk memanfaatkan panas terik siang hari ini. Sudah tadi kloter pertama sampai duhur sudah memanfaatkan sekitar 1 kWh, kemudian kita reset. Sekarang 600, berarti total 1,6 kWh untuk pemakaian hari ini. Kompor induksinya sekitar 700 watt ya. Nah, jadi sekarang lebih ke mantengin, memperbanyak main di load yang agak berat. Sekalian kita review nih si inverter Kenika, karena sejak kita settingan dirubah ke 9 kali 100 watt peak dengan
rangkaian panel 36 volt itu ada satu bahan pengamatan yang menarik gitu, dimana kondisi aki ini cepat penuh gitu ya, dibandingkan ketika kita masih main di 10 atau 11 papan. Kayaknya saya jarang banget untuk kelabakan seperti ini. Jadi sejak pagi udah alarm over voltage-nya udah nyala, udah di atas 15 volt, sehingga sering-sering sekarang ngeluarin kompor induksi Tori 300 ribuan 650 watt. Itu ya lumayan kepake ketika settingan panel dan aki cuma sebesar 2 kali 120 ampere hours. Nah, yang menarik dari uji coba rangkaian 36 volt itu, saya menduganya ini ada hubungannya dengan level efisiensi si MPPT evaporator itu yang mencapai tingkat efisiensi maksimal ketika kita pakai di rangkaian panel 36. Sehingga ketika di fase pertama tuh jam 6 sampai jam 9, kalau kita bagi masa penyinaran dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore untuk fase pertama, itu di bawah jam 9 pagi udah full, padahal baru dipakai buat pompa, air, dan mesin cuci. Di fase keduanya 9 sampai 12, 12 sampai jam 2 itu apalagi. Nah, sampai korban ini ya, korban wattmeter yang jadi korban sih yang jelas ini nih, ini tanda masih main 900, 300. Ini wassalam nih almarhum. Oh iya ya, ini juga berita duka. Baru dapat berita bahwa Pak Bambang Inovasi Teknologi Surya hari ini meninggal dunia gitu ya. Jadi turut kaget juga. Beliau yang kemarin ngasih tahu tentang perakian, tentang seluk-beluk gimana cara memelihara aki yang bikin awet gitu ya. Nah, ini nggak awet nih, udah 10. Kita matiin dulu. Penggiat PLTS hari ini ya turut berduka karena salah satu pelopor, salah satu narasumber tentang dunia perakian sudah meninggalkan kita duluan gitu ya. Mudah-mudahan ilmu tentang energi terbarukannya jadi amal jariah beliau yang tidak terputus sampai nanti generasi sampai akhir zaman, karena ya dari ilmu itulah saya juga bisa belajar, banyak bertanya. Minggu kemarin masih konsul aki ke beliau, saya tertarik dengan aki yang di bongkaran yang litium itu, jadi nanya-nanya tentang baterai bongkaran BTS yang litium PO4 itu tuh. Jadi kebetulan di Facebooknya beliau juga lagi uji coba bongkar baterai LTO. Sayang, keburu kabarnya sih sakit gitu ya. Ya, Al-Fatihah aja lah buat beliau atas inisiasi dan semua mencurahkan hidup dan ilmunya di bidang perakian yang sangat bermanfaat buat mungkin teman-teman yang di pelosok yang memang masih belum tersentuh oleh jaringan listrik PLN, banyak terbantu dengan support aki yang betul-betul kualitasnya beliau jaga gitu ya. Al-Fatihah. Oke, balik lagi ke ulasan tentang settingan 9 kali 100 watt peak secara 36 volt. Ini adalah minggu kedua atau ketiga lah gitu ya. Udah 2 minggu lebih saya
ngamatin. Nah ternyata kemungkinan nih hasilnya dengan main di 36 volt itu kinerja si MPPT itu betul-betul kerasa bedanya, kayaknya begitu. Kenapa? Karena sampai aki ini jadi cepat penuh dan bikin tewas si ini voltmeter. Kenapa tewas? Karena ketika aki penuh maka voltage-nya itu akan mencapai di level 60 volt. Nah ketika 60 volt itu sudah tercapai, sementara range wattmeter juga 0 sampai 60 volt, ya sudah wassalam, tewas. Nah itu karena ya seperti ini udah kita pakai rice cooker, pakai coffee maker, ya setengah jam kita tinggalin itu langsung penuh lagi kalau lagi panas terik gitu ya. Seperti itu. Nah ini stupid cost nih, biaya keoonan. Artinya karena kita awam, ada harga yang harus kita bayar atas keawaman kita. Karena selama ini saya lebih fokus ke 0 sampai 100-nya ya, lupa yang 0 sampai 60 volt. Ternyata ini penting juga diperhatikan kalau main seri 36 gitu. Jadi kalau yang mau beli wattmeter, nah cari yang voltage-nya mungkin agak tinggi, yang 0 sampai 100 biar lebih fleksibel seandainya nanti uji coba main di 36 volt. Yang keduanya adalah PR tentang, nah karena ini kalau penuh voltage-nya tinggi, nah resiko dan bahayanya apa itu juga saya masih bertanya-tanya. Karena kayaknya masih jarang ya yang main di 36. Saya cari-cari di grup, cari-cari di YouTube, sangat minim informasi untuk settingan panel yang 36 volt. Rata-rata memang di 24 atau di 12. Jadi istilahnya Pak Admin di grup PLTS tuh kalau kelas Sultan, kelas Sultan tuh yang main di level 48 volt ke atas katanya ya, itu para Sultan. Karena kapasitas panelnya rata-rata 2000 watt peak ke atas. Itu yang sehari bisa panenan 5 sampai 10 kWh gitu lah. Nah, level keduanya tuh ada tuh kelas apa ya namanya? Di bawah 48 lah, kelas bupati atau kelas gubernur katanya. Nah, itu yang agak-agak jarang. Nah, kelas 24 ya kelas lurah atau camat lah gitu ya kali ya. Nah, ada lagi kelas apa ya? Yang 12 volt disebutnya apa gitu. Terus ada yang kelas di bawah 12 volt, ada lagi tuh kelas yang main baterai gitu ya, baterai yang 3 volt. Nah itu ada juga kelasnya. Ada juga yang terakhir ada kelas galau. Kelas galau ini adalah kelas yang ya itulah masih bimbang antara analisa kelayakan usaha dengan usaha dulu baru dilayak-layakin. Nah ini kelas bimbang, jadi ngulik teori terus tapi praktek masih nggak berani terus, akhirnya kehilangan momen, keburu musim hujannya datang gitu. Karena ini musim kemarau itu saat yang tepat untuk belajar starting PLTS, karena kita jadi bisa tahu kondisi maksimal, kondisi perkabelan yang dilewati arus secara maksimal itu justru di saat pol-polnya matahari gitu ya. Kalau musim hujan ya aman tentram, justru kita harus siaga satunya itu ketika matahari lagi menyengat, biar kita tahu berapa produksi maksimal dari panel kita, kemudian apakah susunan panel yang kita rakit sendiri itu aman, atau kayak kemarin saya ada yang karatan, kemudian ada yang sampai jebol. Nah itu adalah kondisi ketika sun peak hour-nya itu lagi top markotop gitu ya, masa penyinaran dari matahari itu lagi puncak-puncaknya. Nah yang keduanya adalah kalau cuma ngamatin aja
kita kehilangan momen seperti ini nih. Kalau kita mau memanfaatkan di aplikasi perabot rumah tangga, itu juga harus pengamatan daily operationnya harus benar-benar dapat gitu ya. Makanya ketika sudah mulai PLTS terpasang, itu ada bab lain lagi, yaitu mengamati agar si PLTS itu bisa berjalan dengan aman. Ketika kita pasang juga kita udah hafal mana yang bahaya, mana yang nyerempet gitu ya, uji nyalinya. Atau kayak sekarang saya lagi nyalain kompor induksi. Nah, mode panas kompor induksi itu kapan harus kita turunkan, kapan kita harus naikkan dengan perangkat PLTS yang pas-pasan seperti ini. Kalau cuma 2 aki ini kan pas-pasan nih, karena kita nggak bisa tinggal gitu, harus kita plototin. Jangan sampai si akinya ngedrop di bawah 11 atau 10 volt kalau kita main kompor induksinya di rate suhu atau daya yang tinggi. Oke, jadi balik lagi ke MPPT. Jadi di uji coba yang 9 kali 100 watt peak ini secara 36 volt, ada satu fakta bahwa proses pengisian aki itu jadi lebih cepat. Nah, yang kedua adalah di fase antara jam 6 sampai jam 9 kita juga mengalami yang namanya over voltage lebih cepat juga. Jadi akinya lebih cepat penuh, lebih pagi penuhnya gitu. Padahal ini udah dipakai buat pompa air, mesin cuci, nyetrika, rice cooker, masak-masak juga tuh udah 5 yang berat gitu ya. Sehingga dari pengalaman 2-3 minggu uji coba 36 volt itu, kesimpulan saya sih kalau kita main 36 9 panel, baterainya nih minimal ya 3 atau 4 lah gitu ya. Jangan 2, kalau 2 terlalu mepet, bleber-bleber hasil panelnya kalau kita nggak pakai. Idealnya mungkin 4 aki, jadi 400 ampere lah gitu ya, itu paling ideal biar bisa menyimpan dan itu bisa non-stop kita manfaatkan buat kebutuhan harian kita dengan mungkin kira-kira pemakaian sampai 2 kWh gitu ya. Begitu. Cuma ya aduh, balik lagi nih ke Pak Bambang ya. Ya Allah, saya cuma ya mungkin 2-3 kali lah ketemu beliau gitu, 2 kali gitu ya. Cuma 2 kali. Pertama ketika beli pertama kali, yang keduanya ya ketika nuker aki yang dulu main seri nggak pakai balancer. Jadi cuma 2 kali, tapi kesan yang saya dapat itu ya baik banget gitu ya. Mau berbagi, mau jelasin, nggak pelit, dan dia juga cerita ada konsumennya beli aki sekian biji terus ngedrop, ya dia tuker lagi gitu. Bener-bener garansi barangnya tuh, wah ya ginilah. Saya aja kaget karena akinya masih beliau terima dan dikasih aki si Viam yang baru, terus ya cuma ibaratnya ngasih uang sewa aja tuh 100-200 buat tuker tambahnya ya. Itu bener-bener saya kesan yang saya paling inget dari beliau. Aduh, balik lagi ya, itu mungkin hikmahnya lah kalau orang baik mah dikenang ya. Pak Bambang. Oke, mungkin itu aja lah. Jadi keinget Pak Bambang mulu. Jadi kesimpulan di 3 minggu awal ini mungkin ke ini ya, ke si MPPT-nya, bahwa level efisiensi MPPT itu baru kerasa kalau memang kita main di voltage yang
rangkaian panelnya 36 ke atas. Kalau masih 24 kemudian akinya juga 24, nah itu nggak terlalu kerasa sih. Sekarang karena panelnya 36, aki 24, nah langsung baru ketahuan ada perubahan, ada perbedaan. Jadi lebih cepat penuh di saat fase pertama 6 sampai jam 9. Kayaknya sih gitu ya. Kalau saya salah nyimpulin pengamatan ya maaf, tapi fakta dari ini nih, ini nggak bisa dibantah gitu ya, bahwa pagi hari udah problem error koit 3 biji nih, 3 biji. Kalau yang ini dulu kasusnya saya nyolok ke keluaran dari inverter kena 2200. Jadi korban uji coba 36 volt tewas 3 biji wattmeter. Ada yang bisa benerin gak nih? Atau bisa diservis nggak ya? Lumayan tuh kalau satunya 100.000. Oke, demikian pengamatan di hari ini. Bubur kacang hijaunya udah sejam lebih ya. Jadi masak garang asam butuh sejam lebih, kacang hijau juga sejam lebih. Nah, nanti kita bisa mempertimbangkan value edit mana nih, pakai kompor induksi, pakai PLTS yang nilai jualnya itu lebih tinggi. Masa kacang hijau sama garang asam energi yang dibutuhkannya sama gitu ya. Mendingan kita bikin garang asam dong gitu. Oke. Sudah sekitar 2,7 kWh produksi panel sampai jam 2 ini. Meskipun yang wattmeternya rada ngaco, tapi ya kasarnya sih sekitar 2,6 2,7 kWh. Sementara yang on grid MCB-nya tetap nggak ngetrip, walaupun si ampere peak-nya udah 23. Atau jangan-jangan saya salah masang kabel ya? Sih bener ya di merah, atau di atasnya kebalik lagi. Masa sih? Jadi di wattmeter 23 ampere masih tidak ngetrip juga. Oke, udah bau kacang hijau jadi kayak ini. Kita cek dulu.